Halo guys, balik gamer sama gua di channel Rarifies. Jadi di video kali ini gua bakal bahas Ultraman Decker episode 24. Akhirnya setelah 2 minggu lamanya kita nggak bahas Decker, akhirnya kita balik lagi bahas Decker ya. Udah mau klimaks-klimaksnya nih Decker ya. Untuk episode ini keren dan pecah banget sumpah ya. Agak stobat lah, tapi kayaknya anu deh. Terus trigger, ya pokoknya the best lah buat episode kali ini. Dijamin buat episode minggu depan bakalan epic terus momentos ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, ini dia Ultraman Decker episode 24. Oke, yang pertama, Kanata. Seperti yang kita tahu, di ending episode 23 kemarin, setelah Decker dibantai habis-habisan oleh 3 Spego Seju dan Terrapacer, di situ Kanata terluka. Cuman yang parahnya, di sini Kanata ternyata terinfeksi oleh spia. Karena ada spia di bagian perutnya itu ya, itu lumayan gede weh. Cuman belum diketahui itu penyebabnya apa. Karena Kanata yang terinfeksi spia inilah yang juga jelas ngefek ke Kanata. Pas berubah jadi Decker aja tiba-tiba langsung tinung loh ya. Nah, dari teori gue sendiri, kenapa Kanata bisa terinfeksi spia? Dari teori gue adalah itu mungkin karena serangan dari spia. Karena kan di episode 23 kemarin, Decker diserang oleh Terrapacer dengan menggunakan TR Mega Blaster-nya. Dan disitu kan Terrapacer-nya udah bersatu dengan spia, otomatis serangan yang dikeluarkan juga ya bahkan ada energi spianya. Gak cuma di episode 23, di akhir episode ini juga spia muncul lagi di tubuh Kanata, lebih tepatnya di tangannya. Dimana saat itu dia kena serangan dari Mother Spesaurus. Nah, di episode 23 sama episode 24 disitu Deckernya sama-sama berlindung ya dengan menggunakan Decker Shield Caliburnya. Yang kemungkinan dari percikan serangan itulah yang membuat Kanata bisa terinfeksi spia. Ya intinya karena serangan dari spia itulah guys. Tapi ini kalau dari teori gua, kalau kalian ada teori ya silakan guys berteori. Yang kedua, God Select. Ya, di sini God Select sudah benar-benar serius dalam menghadapi spia ya, dimana di sini God Select berencana untuk menghancurkan spia Obelix yang menara itu ya. Dimana spia Obelix itu gunanya adalah buat memberitahu Mother Spesaurus di mana para spia yang lainnya berada. Ya, kayak titik koordinat gitulah guys. Dan juga kayak membuat spia barrier semakin menyusut atau makin kecil. Karena itulah God Select berencana untuk menghancurkan spia Obelix satu persatu ya. Karena kan ada 3 tuh ya, jadi dihancurkan satu persatu. Dalam misi ini, God Select bergabung dengan anggota TPU dan dibagi menjadi 4 tim. Dan proses penghancuran juga dengan menggunakan Mega Earth. Dan dari 4 tim tadi juga mereka masing-masing membawa Mega Earth. Dan satu tim akan meletakkan Mega Earth ke tempat yang ditentukan. Fungsi dari Mega Earth adalah untuk meledakkan spia Obelix tadi. Nah, seperti yang gue bilang tadi, spia Obelix tadi ada 3. Jadi yang pertama dihancurkan adalah spia Obelix Gamma. Setelah spia Obelix Gamma berhasil dihancurkan, Nurse DC langsung melancarkan Nurse kanannya dan berhasil menghancurkan spia Obelix Alpha. Dan dari situ berhasil menghancurkan spia Obelix tadi. Tapi yang bangkainya di sini karena spia Obelix Alpha nggak hancur sepenuhnya, jadi dia masih bisa diaktifkan lagi. Bangkai lah ya. Di sini bagus ya kerja sama tim God Select dan TPU ya, kompak. Gak cuma itu, ini juga bagus buat prosesnya gitu. Ya, nggak langsung bantuan Ultraman gitu ya. Makanya ya the best lah. Yang ketiga, Ultraman Decker. Seperti yang gue bilang, dikarenakan kondisi Kanata yang terinfeksi spia jelas membuat Kanata semakin melemah. Bahkan Kanata yang baru berbahaya terus bak-bekuk bentar malah langsung tinung-tinung. Yang juga jelas menandakan kalau di sini energi dari Decker benar-benar dihisap oleh spia. Makanya ini bisa dibilang ngefek banget ke Kanata itu sendiri. Nanti itu ingatan Kanata nanti gimana ya? Di sini walaupun Decker menggunakan form dynamic type-nya, ya tetap di sini Deckernya dibantai habis-habisan. Tapi bukan berarti kena nerf ya. Ini kan juga karena kondisi Kanata yang terinfeksi spia ya. Dimana itu juga melemahkannya. Selain itu juga dikarenakan musuhnya yang juga telah bersatu dengan spia, yang juga membuat kekuatannya bertambah. Ya gimana nggak sakti weh. Di akhir episode ini, di saat Kanata kembali ke wujud manusianya, di flasher tiba-tiba menghilang. Ya kayak hancur gitu lah ya. Kalau dari teori gue sendiri mungkin ya karena Kanata yang terinfeksi spia gitu. Karena terlihat pas di flashernya mau menghilang gitu, ada warna-warna spia ya hijau-hijau gitu lah guys. Dan ada juga corak spia gitu. Makanya gue berteorinya karena spia. Mungkin aja ya, karena di flasher menghilang jelas juga membuat Kanata nggak bisa berubah di episode selanjutnya. Tapi dari preview sendiri, Kanata akhirnya bisa berubah lagi. Entah gimana nanti ya, nantikanlah guys. Yang keempat, Agams. Di awal episode ini, Agams seperti dikendalikan oleh spia gitu ya. Diem, kalem ya kan. Rada-rada ngeselin sih sebenarnya di awal-awal ya. Rencana berjalan lancar, malah Nurse DC itu ditembak pak. Untung Kapten Murosing mati ya. Tapi di saat Agams dan Kanata bertarung, Agams akhirnya tobat setelah mendapatkan ceramahan Dojutsu ya. Lu emang yakin gini? Lah ya. Muka Agams nangis kayak orang ketawa woi. Ya lucu aja gitu ya. Gua pas nonton Decker habis ngekonsentrasi Terrapacer, di situ kan tiba-tiba Terrapacer-nya bangun lagi. Waduh, gua pas nonton jangan bilang kalian gelut lagi loh ya. Ternyata ngebantu Decker buat ngancurin spia Obelix ya. Akhirnya tobat weh.
Dengan menghancurnya Spear Obelix tadi, Spear Barrier pun menghilang dan Nia Agams pun mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun di sana Spear Obelix sudah dihancurkan, Spear Barrier telah menghilang dan akhirnya bisa menghubungi Mars lagi. Cuman di sana si Mother Spearosaurus tetap muncul. Dari Agams sendiri seharusnya dia nggak akan datang karena kan udah hancur ya Spear Obelix-nya. Tapi yang bikin kasihan dari Agams, dia malah mengorbankan dirinya loh ya. Karena di saat Daker ingin diserang oleh Mother Spearosaurus, di situ Agams langsung mengorbankan dirinya. Baru Otopat langsung mengorbankan diri aja gitu ya. Ini kayak yang disebut Otopat Udet gitu. Tapi yang pasti kita lihat aja di episode minggu depan karena terlihat di sana Terrapester juga ikut gelut ya. Tapi bisa aja itu si Hanejo loh ya. Iya, nantikan aja lah guys. Yang kelima, Ultraman Trigger. Setelah Terrapester dan Daker berhasil menghancurkan Spear Obelix yang terakhir, di situ Spear Barrier kan menghilang tuh. Tidak lama setelah itu, Trigger dari luar angkasa terjatuh. Dimana di situ Trigger udah terbantai banget, udah tinung-tinung, langsung ke form multi-type pula ya. Terbantai banget guys. Ini Trigger benar-benar dibantai sama Mother Spearosaurus ya. Cuman ya sayang, di sini pertarungan Trigger melawan Mother Spearosaurus di luar angkasa sama sekali nggak diperlihatkan. Karena pas Trigger balik, di sini dia udah dibantai habis-habisan. Itu yang bikin berasa kurang loh ya. Tapi ya siapa tahu di episode terakhir nanti ada scene-nya. Ya mungkin aja pas Kengo ngejelasin kalau dia sempat bertarung melawan Mother Spearosaurus di luar angkasa. Terus di situ scene dia gelut di luar angkasa diperlihatkan. Siapa tahu ya, mungkin aja guys. Karena serangan dari Mother Spearosaurus inilah yang juga membuat Trigger kalah dan kembali ke wujud Kengo. Dimana di situ akhirnya Remo dan Ichika mengetahui identitas Kengo sebagai Trigger. Trigger kena bantai jadi berasa kasihan sama Kengo loh ya. Tapi ya smiley. Yang keenam, Mother Spearosaurus. Kedatangan Mother Spearosaurus di bumi sangatlah membuat Daker apalagi Agams terkejut karena Agams menduga dia nggak bakalan datang. Tahu-taunya di situ dia datang ya. Yang juga berarti jika ada dia di bumi nggak bakalan baik-baik saja. Pas Mother Spearosaurus pertama muncul itu bijimnya keren sih ya, agak-agak ngeri creepy gitu ya. Bener-bener di sini Mother Spearosaurus kuat banget. Trigger, Daker, dan Terrapester ketiganya kena bantai wey. Tapi ya awal-awal Mother Spearosaurus ini ngincer Trigger banget. Entah kenapa ya, Daker sama Terrapester ya dihiraukan. Ya mungkin Trigger lawan pertama dari Mother Spearosaurus, makanya diincer terus. Jadi mungkin Mother Spearosaurus ini kalau ada yang diincar, ya yang itu dulu. Kalau itu udah kalah, baru yang satunya lagi. Kuat banget lah dah si Mother Spearosaurus. Yang lebih gilanya lagi di sini Mother Spearosaurus menggunakan Eternity Core juga ya. Yang kemungkinan itulah yang juga dia incar. Gila, kejadian Trigger 10 tahun yang lalu kembali lagi. Eternity Core digunakan lagi weh. Ini jangan-jangan Kengo harus bernasib dalam Eternity Core pula ya. Tapi kan gerbang menuju Eternity Core udah menghilang ya. Ya kacau parah dah bumi dapat Mother Spearosaurus. The real power of mama. Bumi sampai mau dihancurin weh. Tapi yang jelas di episode terakhir ya kalah juga. Ada juga info baru kalau katanya Sayaka Ohara akan menjadi voice actor dari Mother Spearosaurus. Yang dipastikan di episode minggu depan Mother Spearosaurus bakalan ngomong ya. Grand Spear aja bisa ngomong, masa ya Mother Spearosaurus ya nggak bisa ya kan. Oke guys, ya itu dia buat Ultraman Daker episode 24. Gimana menurut kalian? Episode yang keren, mantap, pecah banget, the best lah ya buat episode kali ini. Walaupun yang bikin agak kurang ya pertarungan Trigger sama Mother Spearosaurus di luar angkasa. Cuman ya tunggu aja dulu di episode minggu depan, siapa tahu ditampilin ya. Kalau nggak ditampilin ya wes lah ya. Yang penting dari segi cerita di sini masih bagus. Untuk rating ya gua kasih rating 9,6 lah ya. Keren-keren dah buat episode kali ini. Daker challenge series terbaik dari era Rewo setelah Z. Tapi tetap buat episode terakhirnya kita harus turunin ekspektasi dulu ya. Untuk episode minggu depan yaitu episode 25 alias final episode yang berjudul The Light Far Beyond karena Tano Hikari yang akan menjadi akhir series Daker untuk di seriesnya. Dari previewnya sendiri bakal meyakinkan kalau ini bakalan epic tos momentos. Itu Daker, Terrapester, Destiny Sengo, Guts Griffon ngumpul semua weh. Kalau Trigger ya nggak tahu ngapain ya. Dan yang kita tunggu juga jelas bagaimana cara Kanata mendapatkan di Flashstone lagi. Kan suatu menghilang tuh ya. Apakah mungkin dengan cara Trigger yang kayak nyerap energi Mother Spearosaurus seperti di preview? Makanya Daker kayak memakai jurus Spia gitu. Apakah Kanata akan menggunakan kekuatan Spia untuk berubah? Nantikan guys. Final episode Ultraman Daker. Kalian siap mengucapkan goodbye buat series Daker?